Baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita mengenai dasar pengembangan situs web, dan kali ini kita akan membahas mengenai protokol. Nah, apa sih protokol itu? Apa definisinya? Protokol itu adalah serangkaian aturan yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat di internet. Protokol-protokol ini memungkinkan komunikasi yang terstruktur dan efisien antara server dan klien, seperti web browser dan aplikasi internet lainnya. Sebagai contoh, ketika kita mengunjungi sebuah situs web, protokol HTTP atau yang dipanjangkan menjadi Hypertext Transfer Protocol digunakan untuk mengatur permintaan dan respons antar browser dan server. Protokol lain seperti HTTPS, FTP, SMTP, dan DNS juga memainkan peran penting dalam mengelola berbagai jenis komunikasi dan transfer data di internet. Jadi begini, sebagai contohnya itu ibaratkan protokol ini adalah sebuah bahasa. Nah, bahasa di seluruh dunia itu kan ada banyak. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Maka di dunia kita ini semua disederhanakan menjadi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, supaya orang-orang antar negara itu bisa saling memahami bahasa mereka. Nah, seperti itulah protokol. Jadi protokol ini bahasa yang digunakan oleh komputer untuk saling bisa berkomunikasi. Nah, pentingnya protokol ini terletak pada kemampuannya untuk memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar, aman, serta efisien. Tanpa protokol-protokol ini, komunikasi di internet akan menjadi kacau dan tidak dapat diandalkan. Protokol-protokol seperti HTTPS misalnya memberikan lapisan keamanan tambahan dengan mengenkripsi data yang ditransfer, melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. DNS memungkinkan kita untuk menggunakan nama domain yang mudah diingat, seperti contohnya ini www.example.com. Alih-alih kita harus menghafal nama atau alamat IP yang panjang, yang 1.1 dan lain sebagainya itu, dengan adanya protokol ini kita dapat menikmati pengalaman internet yang terstruktur, aman, dan efisien. Nah, jadi bisa dipahami ya untuk definisi dari protokol ini adalah serangkaian aturan yang digunakan untuk pertukaran data dalam internet. Ya, contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahasa yang disederhanakan menjadi bahasa Inggris supaya orang-orang di seluruh dunia itu bisa saling memahami satu sama lain. Dan sama seperti protokol ini, dia diatur supaya bahasa yang ada di internet atau sesama komputer itu bisa saling memahami atau bisa saling berbagi data dengan mudah. Nah, di sini ada pengertian dari HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jadi protokol utama yang digunakan untuk mentransfer data dari World Wide Web atau WWW. HTTP dirancang untuk memungkinkan komunikasi antar klien seperti web browser dan server yang menyimpan dan menyajikan konten web. Ketika pengguna menggunakan URL di browser, HTTP berfungsi sebagai perantara yang mengatur mengirim permintaan atau request dari klien ke server yang kemudian menerima respons dari server yang berisi data yang diminta, seperti halaman HTML, gambar, atau file lainnya. Nah, untuk fungsi dan cara kerjanya, jadi fungsi utama HTTP ini adalah memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien di web. Protokol ini bekerja dengan menggunakan metode atau verbs seperti GET untuk mengambil data, POST untuk mengatur data server, PUT untuk memperbarui data server, dan delete untuk menghapus data di server. Setiap permintaan HTTP dikirim sebagai pesan teks yang mengikuti format standar yang kemudian diproses oleh server untuk menghasilkan respons yang sesuai. Nah, kemudian kita bisa lihat HTTP juga ada versi-versinya. Oke,
HTTP ini telah mengalami beberapa pembaruan sejak diperkenalkan pertama kali. Versi HTTP 1.0 yang diperkenalkan pada awal tahun 1990-an adalah versi pertama yang banyak digunakan. Kemudian HTTP 1.1 yang dirilis pada tahun 1997 membawa banyak perbaikan seperti dukungan untuk koneksi yang lebih efisien dan kemampuan untuk memproses beberapa permintaan secara bersamaan. Kemudian ada HTTP 2 yang diperkenalkan pada tahun 2015 menawarkan peningkatan signifikan dalam hal kecepatan dan efisiensi dengan teknik seperti multiplexing dan kompresi header. Kemudian versi terbarunya yaitu HTTP 3 menggunakan QUIC sebagai transport protokol yang memungkinkan latensi dan meningkatkan kecepatan transfer data untuk lebih lanjut. Nah, pembaruan-pembaruan ini memastikan bahwa HTTP tetap relevan dan mampu menangani kebutuhan internet modern yang terus berkembang. Nah, tadi ada HTTP, kemudian ini ditambahin S, Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, ini adalah versi aman dari HTTP yang dirancang untuk mengamankan komunikasi antar klien seperti web browser dan server web. HTTPS memungkinkan protokol SSL atau Secure Socket Layer atau TLS, Transport Layer Security, untuk mengenkripsi data yang dikirimkan sehingga informasi sensitif seperti data login, nomor kartu kredit, dan informasi pribadi lainnya terlindungi dari akses yang tidak sah. Ketika sebuah situs web menggunakan HTTPS, data yang dikirimkan antara klien dan server dienkripsi sehingga meskipun data tersebut dicegah oleh pihak ketiga, mereka tidak dapat membacanya tanpa kunci enkripsi yang benar. Nah, untuk keamanan yang ditawarkan oleh HTTPS sangat penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data selama transmisi. Protokol ini memastikan bahwa data tidak dapat diubah atau dimanipulasi selama perjalanan antara klien dan server. Selain itu, HTTPS juga membantu dalam autentikasi server, memastikan bahwa pengguna berkomunikasi dengan server yang benar dan bukan situs palsu yang memungkinkan untuk mencoba mencuri informasi. Oke ya, jadi bisa dipahami. Yang tadi itu HTTP, kemudian yang ini HTTPS. Oke, kita next. Selanjutnya ada FTP, bukan film televisi ya, tapi File Transfer Protocol. Nah, protokol ini adalah protokol jaringan standar yang digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server melalui jaringan TCP/IP seperti internet. FTP atau FTP lah kalau bahasa Indonesianya, itu kalau kita agak susah nyebutnya, memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file serta melakukan berbagai operasi file lainnya seperti menghapus atau memindahkan file di server. Protokol ini sering digunakan dalam situasi di mana file berukuran besar perlu dipindahkan dengan cepat dan efisien antara dua sistem yang berbeda. Untuk cara kerja FTP ini melibatkan dua saluran koneksi antara klien dan server, saluran kontrol dan saluran data. Saluran kontrol digunakan untuk mengirim perintah dari klien ke server dan menerima respons dari server. Perintah-perintah ini mencangkup operasi seperti login, navigasi direktori, dan permintaan transfer file. Saluran data di sisi lain digunakan secara eksklusif untuk mentransfer data file. Ketika klien mengirim perintah transfer file, server membuka saluran data baru untuk mengirim dan menerima file yang diminta. FTP dapat beroperasi dalam dua mode, yaitu aktif dan pasif. Dalam mode aktif, klien membuka port dan mendengarkan koneksi data yang akan datang dari server. Namun dalam mode pasif, server membuka port dan klien menghubungi port tersebut yang seringkali lebih aman di lingkungan firewall.
Oke, selanjutnya setelah tadi kita FTP, kemudian ini ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Nah, untuk SMTP ini adalah protokol standar yang digunakan untuk mengirim email melalui jaringan komputer. SMTP ini bertindak sebagai perantara yang mengatur pengiriman email dari klien, seperti aplikasi email, ke server email penerima, serta antara server email hingga pesan mencapai tujuan akhirnya. Protokol ini dirancang untuk transfer pesan teks sederhana, dan meskipun awalnya hanya mendukung text plain, kini telah diperluas untuk menangani lampiran dan berbagai format pesan lainnya melalui perluasan seperti MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension. Nah, untuk fungsinya ini adalah untuk mengirimkan pesan email dari klien ke server email penerima. Oke ya. Dan mengatur rute perjalanan email melalui jaringan hingga mencapai alamat yang dituju. SMTP bekerja dengan menghubungkan ke email server, melakukan autentikasi penggunaan yang diperlukan, dan kemudian mengirim pesan email. Server SMTP penerima akan memeriksa alamat tujuan, dan jika email tidak ditunjukkan untuk domain lokal, akan meneruskan pesan tersebut ke server SMTP lain yang lebih dekat ke tujuan akhir. Proses ini berlanjut hingga email mencapai server yang bertanggung jawab untuk domain penerima, di mana pesan tersebut kemudian disimpan untuk diambil oleh klien penerima melalui protokol lain seperti IMAP. Oke, selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. DNS ini adalah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat. Seperti contohnya adalah www.example.com. Ini menjadi alamat IP numerik yang diperlukan oleh komputer untuk mengakses sumber daya internet. DNS berfungsi sebagai buku telepon internet yang menghubungkan nama domain yang ramah pengguna dengan alamat IP yang dapat dipahami oleh perangkat jaringan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dan layanan internet lainnya tanpa harus menghafal deretan angka yang rumit. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, fungsinya DNS ini adalah menggantikan alamat IP yang deretan angka yang ribet ini menjadi seperti ini yang mudah diingat oleh orang seperti kita. Nah, kemudian cara kerja DNS ini melibatkan beberapa langkah dan komponen. Ketika pengguna mengetikkan nama domain ke dalam browser, permintaan DNS dikirim ke resolver DNS lokal yang biasanya disediakan oleh ISP atau Internet Service Provider. Resolver ini kemudian melakukan query ke DNS root untuk menemukan server yang bertanggung jawab atas domain tingkat atas, seperti .com atau .org. Selanjutnya, query diteruskan ke server DNS otoritatif untuk domain tersebut, yang memberikan alamat IP yang terkait dengan nama domain yang diminta. Proses ini yang bertujuan dalam hitungan milidetik memungkinkan browser untuk menghubungi server tujuan menggunakan alamat IP yang diperoleh dan menampilkan situs web yang diminta kepada pengguna. Oke, sampai situ saja untuk penjelasan singkatnya. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya.